Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pila sekalian, senang rasanya bisa menjumpai kalian lagi melalui channelku ini. Pada video kali ini kita akan melihat seseorang yang ngakunya murtadin yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada yang namanya surat kaki. Apa benar ada surat kaki? Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini beserta kekocakan-kekocakan lainnya. Orang tua saya pernah menekankan kepada saya, kalau bisa jangan berteman sama orang Kristen, karena di Islam orang Kristen itu adalah kafir. Jadi ada orang kafir, ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang boleh. Kita mulai dengan hal yang tidak boleh. Kesimpulan tidak bolehnya sama orang kafir interaksi dalam hal ibadah mereka saja. Ibadah. Kalau mereka lagi ibadah jangan ikut-ikutan. Tidak boleh sumbang untuk gerejanya. Tidak boleh dukung dia kalau mau ibadah, jangan. Ibadah kamu ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsepnya. Silakan. Agamamu, akidah. Tapi kita pindah kepada hal yang boleh. Boleh nggak kita bertetangga, berteman kayak tadi ini? Boleh sekali. Tidak ada larangan. Sama sekali nggak ada larangan berteman sama mereka. Nabi SAW bersahabat dengan beberapa pendeta Yahudi. Sampai beliau pernah utang kan dengan salah satu pendeta Yahudi. Sahabatnya memang, sahabat Nabi SAW, temannya, gitu kan. Maka kita lihat di sini teman-teman sekalian, tentu di sini yang dimaksud sahabat bukan berarti yang dimaksud dengan ukhuwahnya, tapi Nabi SAW punya teman-teman orang non-Muslim. Yang saya maksudnya adalah bukan sahabat yang seperti sahabat beliau, tapi di sini menjadi teman-temannya, kenalannya, gitu kan. Boleh saya terima investasi dari mereka, boleh semuanya boleh, nggak ada masalah, selama tidak mendukung ibadahnya saja. Setelah di tahun 99, saya berkenalan sama seorang laki-laki, kebetulan dia beragama Kristen. Jadi pada saat saya berkenalan dengan beliau, ya kita dibilang pacaran. Pada saat itu, ini orang saya nggak tahu juga. Waktu saya baru mulai dekat sama beliau, dia selalu bercerita tentang Yesus. Saya mengatakan, kenapa kamu selalu berbicara tentang Yesus? Saya bilang, Yesus itu kalau di Islam adalah Isa. Saya bilang, ya, kalau bagi Kristen, Isa itu mungkin Tuhan. Tapi bagi kami, Isa itu Nabi. Jadi, Yesus itu bukan Tuhan bagi kami. Saya bilang sama teman saya. Berjalannya waktu setelah saya berkenalan sama beliau, pas jalan 3 tahun, saya diminta untuk mengantar seorang misionaris orang tua ke Malaka. Kebetulan misionaris itu bapak rohani dari teman saya ini. Dalam perjalanan dia selalu mengatakan kepada saya, anakku, cobalah kamu sembah, kamu percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak apa-apa kalau kamu masih sholat, kalau kamu masih Islam, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang benar aja Bu, apanya yang tidak apa-apa. Kita meyakini sebuah benda punya kekuatan saja itu sudah syirik namanya. Ini malah mau menyembah manusia kok tidak apa-apa. Itu namanya syirik Bu, dan syirik itu dosa besar, dosa yang tak terampuni. Oke sobat, kita lanjutkan lagi ke kekocakan ibu yang satu ini. Saya waktu mendengar itu saya hanya diam saja. Saya diam. Terus bapak itu selalu berbicara terus tentang Isa. Yang dibilang kalau di Islam itu Isa. Keesokan harinya saya balik dari Malaka, saya harus pulang ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, saya bergumul kayak bergejolak selalu di hati dan pikiran saya. Ini apa benar, apa tidak, apa benar, apa tidak. Apakah benar Isa yang saya yakini di agama Islam sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saya sampai di Pekanbaru. Keesokan harinya, di hari Minggu, saya berani beribadah datang ke sebuah gereja yang ada di Pekanbaru. Nah sahabat Pila, pada detik dia bercerita ini belum ada dia mengatakan bahwa dia murtad.
berarti dia masih muslim. Tapi sahabat, tiba-tiba dia masuk gereja. Nah, ini sebuah kejanggalan. Apakah benar dia ini murtadin atau kadal? Baiklah sahabat, mari kita dengarkan kembali kekocakan ibu yang ngaku murtadin ini. Di saat itu saya datang menghadiri kebaktian di gereja tersebut. Tiba-tiba pas kita disuruh berdiri, kebetulan jemaat semuanya disuruh menaikkan lagu. Saya tidak tahu lagu itu apa. Saya disuruh berdiri, saya juga berdiri. Tiba-tiba saya mendengar lagu yang dibawain sama jemaat di dalam gereja tersebut. Lagunya hanya ini. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Berjalannya hari, minggu demi minggu saya datang ke gereja itu. Ternyata waktu setelah berapa bulan setelah itu, gereja itu mengundang salah satu pendetanya tuh dari Islam, ex-Islam. Jadi waktu itu karena tahu para pengerja di gereja itu saya dari Islam, dia bilang, Mbak Ayu, ini Bapak ini ex-Islam loh, mungkin bisa ya berbicara atau ya bincang-bincang sama Bapak Pendeta. Saya datang ke gereja itu pas waktu malam. Jadi Bapak itu dengan santai, kebetulan di gereja itu mereka lagi latihan untuk persiapan ibadah. Bapak itu sambil megang gitar. Dia berkata sama saya, kamu tahu surat Al-Fatihah? Tahu, saya bilang. Kamu bisa membacanya? Bisa Pak, saya bilang itu. Coba kamu baca. Dia sambilnya diiringi dengan gitar. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai di saat kata-kata Ihdinas Sirotol Mustaqim. Dia bilang stop. Kamu tahu itu artinya apa, Ihdinas Sirotol Mustaqim? Saya bilang, saya tahu Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kamu sudah mendapatkan jalan lurus? Saya terdiam. Tolol amat sih. Saya berpikir. Saya bilang, oh iya ya. Setiap saya sholat, 1 hari 5 kali, kata-kata Ihdinas Sirotol Mustaqim berkali-kali saya ucapkan. Tapi dengan Bapak itu berkata, apakah kamu sudah menemukan? Akhirnya saya terpikir, iya Pak, hanya melafazkan aja Ihdinas Sirotol Mustaqim, tapi tidak tahu jalan lurus itu yang mana. Dasar goblok, blok. Akhirnya Bapak itu mengatakan, kalau jalan yang lurus itu ada bersama Isa Al-Masih, Tuhan Yesus. Setelah berbicara dengan Bapak itu saya pulang. Saya buka Al-Quran kembali. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat kaki, di bawah surat kaki itu. Surat kaki nih ya. Ihdinas Sirotol Mustaqim, ada surat kaki. Nah sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel yang insya Allah akan terus menyuguhkan kebenaran, membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan dari manusia-manusia sesat, lagi menyesatkan tentunya. Itu saja perjumpaan kita kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.